Halo semua, jumpa lagi kita dalam Seribu Nikmat, sahabat pembelajar sepanjang hayat. Kali ini kita akan belajar mengenai 24 jam di bulan Ramadan. Apa saja sih yang harus kita lakukan? Nah, ini berdasarkan e-book karya Muhammad Abdul Tausika ya. Yuk langsung saja. Hari ini kita mau membahas amalan yang dilakukan 24 jam di bulan Ramadan, mulai dari sahur sampai menjelang tidur. Langsung saja ya. Jadi pada waktu sahur itu kita bangun tidur, kita harus melepas 3 ikatan nih. Dengan cara yang pertama, zikir. Ada bangun tidur. Perbanyak zikir, doa setelah tidur. Kemudian ikatan kedua kita lepas dengan wudhu. Jangan lupa juga berdoa setelah berwudhu. Ikatan ketiga kita lepas dengan sholat, yaitu sholat malam. Ini hadisnya bisa dibaca sendiri ya. Kemudian setelah sholat tahajud 2 atau 4 rakaat atau boleh juga lebih. Kemudian kalau kita sebelumnya waktu tarawih sudah witir, maka tidak perlu ditutup dengan witir. Tapi kalau ketika tarawih kita belum witir, silahkan ditutup dengan witir, karena witir itu hanya sekali dalam satu malam gitu ya. Nah, ini hadisnya silahkan dibaca sendiri. Kita fokus pada penjelasan, untuk hadis bisa dibaca sendiri ya. Oke, lanjut. Setelah sholat, jangan lupa doa apapun yang kita inginkan, karena sepertiga malam atau waktu sahur adalah waktu terkabulnya doa. Perbanyak istighfar juga ya. Kemudian setelah itu kita siap-siap, siapkan makan sahur. Yang masak ya silahkan masak. Kemudian kita sahur bersama, karena dalam sahur itu terdapat keberkahan. Jadi niatkan kita makan sahur itu untuk menebatkan berkahnya sahur tersebut, ya kan. Kemudian kapan batas waktu selesainya sahur itu? Sahur itu sampai azan subuh berkumandang ya, atau sampai fajar. Kalau masih imsak itu masih boleh makan, tapi ya jangan tenang-tenang ya, makanya karena imsak itu menandakan bahwa sebentar lagi subuh. Nah, kemudian sambil menunggu subuh bisa memperbanyak istighfar dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian apa saja sih yang harus kita lakukan setelah adzan atau pada waktu adzan, baik subuh, duhur, asar, maghrib, isya? Ini amalan ketika adzan bisa untuk sholat 5 waktu ya, tidak hanya subuh saja. Yang pertama yaitu menjaga adzan seperti yang dikatakan muadzin. Kalau muadzinnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka kita juga jawabnya Allahu Akbar, Allahu Akbar, seperti itu dan seterusnya ya. Kemudian bersalawat setelah selesai azan, kemudian kita sholawat dulu, Allahumma sholli ala Muhammad, atau bisa membaca sholawat Ibrahimiyah. Atau sholawat Ibrahimiyah itu sholawat yang kita lakukan ketika tasyahud atau tahiyat ya. Kemudian membaca doa setelah adzan. Allahumma rabba hadihi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqama mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhlifu mi'ad, boleh, atau cukup sampai di sini juga boleh. Kemudian membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi robba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Setelah itu silahkan berdoa sesuai apa doa yang kita inginkan, karena ini merupakan waktu mustajab juga ya, di antara adzan dan iqamah merupakan waktu mustajab doa. Jadi waktu terkabulnya doa yuk dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah, setelah itu ini tadi dari 5 amalan ini adalah hadisnya. Jadi di setiap apa yang kita lakukan itu harus ada dasarnya, harus ada pedomannya dari Al-Quran maupun dari hadis ya. Jadi kita nggak perlu bingung kalau ada perbedaan pendapat dari satu orang atau dari beberapa orang. Kita tinggal cek hadisnya mana. Kalau sesuai dengan hadis dan hadisnya itu sahih, maka silahkan dilakukan. Oke, seperti itu ya caranya ya. Jadi jangan dilihat siapa orangnya saja, tapi dilihat
yang dikatakan orangnya itu ada nggak di dalam pedoman kita, Al-Quran atau hadis, seperti itu ya. Nah, selanjutnya langsung saja setelah tadi kita sudah berdoa ya, lalu kita lakukan dulu sholat sebelum subuh atau qobliyah subuh. Nah, ini ya keutamaannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atau kita bisa menyebutnya rawatib ya. Ini macam-macam sholat rawatib itu ada yang mengatakan 12, ada yang mengatakan 10, dan di sini hadisnya Hasan dan Sahih semua. Jadi boleh kita melakukannya. Jadi ada 12 rakaat tersebut, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh, atau yang 10 rakaat itu ada di 2 rakaat sebelum duhur. Jadi bedanya hanya di pas duhur aja ya, yang atas tadi 4 rakaat sebelum duhur, yang bawah 2 rakaat sebelum duhur, seperti itu ya. Kemudian ini catatan penting, kalau yang laki-laki silahkan mengejar takbir pertama ya bersama imam. Sedangkan sholat terbaik bagi wanita itu di rumahnya. Nah, tapi kita tidak boleh melarang wanita untuk sholat di masjid. Sholat di masjid bagi wanita itu boleh. Kalau yang lebih utama itu di rumah. Nah, kok bisa? Ya karena memang ada hadisnya seperti itu. Ya, lalu bagaimana dengan kalau sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat daripada sholat sendiri. Nah, itu bagi laki-laki. Kalau di situ bagi perempuan di dalam hadis itu lebih utama sholat sendiri, maka otomatis kita para perempuan itu diutamakan sholat sendiri di rumah. Tapi kalau kalian mau sholat di masjid juga boleh, tidak dilarang gitu ya. Dengan tetap menjaga adabnya wanita untuk keluar rumah ya, nggak boleh pakai wewangian dan sebagainya. Nah, kemudian setelah itu bisa sholat subuh, kemudian menyibukkan diri dengan membaca doa, membaca Al-Quran. Nah, ini ya tadi kan setelah sholat subuh tadi bisa zikir pagi, kemudian baca Al-Quran, ya kan. Kemudian kalau sudah selesai, sudah terbit matahari, kita tunggu beberapa saat baru sholat lagi boleh, ya kan. Nih, ini untuk dalilnya ya. Nah, kemudian setelah itu apa sih yang kita lakukan pada waktu pagi? Yang jelas kita puasa ya, dan menghindari segala hal yang dilakukan yang dapat membatalkan puasa. Jadi rukun-rukun itu berarti harus dilakukan. Kalau nggak dilakukan, nggak sah. Ya, yang pertama berniat puasa, yang kedua menahan diri dari pembatal puasa dari terbit fajar subuh hingga tenggelamnya matahari atau maghrib. Yang pembatal puasa itu ada 6, makan, minum, atau memasukkan sesuatu yang berpengaruh pada lambung dan sifatnya mengenyangkan. Muntah dengan sengaja, hubungan intim dengan sengaja, mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian haid, nifas, gila, dan murtad. Ya. Kemudian apalagi yang harus kita lakukan? Yang jelas kita harus menghindari atau meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Dusta, hibah, memandang lawan jenis yang tidak halal, ya, memandang aja sudah nggak boleh ya. Apalagi kalau kita memandang sambil berpikir yang macam-macam, berangan-angan, ya, hindari pacaran dan sebagainya, karena itu dekat dengan zina. Kemudian mendengarkan musik, sebaiknya tidak mendengarkan musik, kita ganti musik dengan murotal, ya kan. Mendengarkan bacaan-bacaan Al-Quran itu lebih baik. Karena apa? Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh rasa lapar dan haus yang dia tahan. Berarti maksudnya di sini adalah dosa. Nah, setelah itu kita bisa sholat duha tadi, ya kan? Kemudian doa setelah sholat duha ini ada Allahumma ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim. Ini ya. Jadi sholat duha itu
batas akhirnya sampai 15 menit sebelum duhur. Batas awalnya 15 menit setelah matahari terbit. Nah, kemudian setelah itu bisa membaca Al-Quran dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, kemudian belajar, kerja, tapi ingat diniati ibadah. Kalau diniati ibadah dapat pahala, kalau tidak diniati ibadah ya hanya akan jadi aktivitas biasa, ya kan? Dan jangan lupa untuk tidur siang, karena setan itu tidak tidur siang. Oke, lanjut. Kemudian kita bisa ketika adzan zuhur lakukan 5 amalan tadi, terus melakukan sholat rawatib zuhur. Ada 3 cara. 4 rakaat sebelum dan sesudahnya, 4 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah, 2 rakaat sebelum dan 2 rakaat sesudah. Ini. Dan bagi yang tadi belum istirahat sebelum duhur, setelah itu kita bisa sholat duhur maksudnya bisa istirahat dulu atau bisa menyiapkan makanan berbuka. Nah, itu juga bisa. Kalau misalkan kan kadang harus belanja dulu dan lain sebagainya ya. Kemudian waktu asar ini seperti 5 amalan tadi. Nah, setelah itu ini ya, dilarang melakukan sholat sunnah setelah asar karena ketika itu adalah waktu terlarang untuk sholat. Ya. Tapi kalau sebelum boleh, kalau sesudah tidak boleh. Nah, kemudian tadi yang aktivitas menjelang berbuka, kan tadi sudah masak ya, kalau yang biasanya masaknya setelah asar ya silahkan dibantu juga. Jadi yang masak enggak hanya ibu, kalian juga bisa membantu, kita semua anggota keluarga bisa membantu, atau bisa dengan ikut kajian. Sekarang banyak masjid-masjid yang mengadakan kajian, kemudian buka bersama juga ada, bisa dilakukan di situ. Dan jangan lupa untuk berdoa sambil menunggu buka, ya kan? Karena ini merupakan doa yang mustajab juga, bisa berbanyak istighfar, kemudian berbanyak doa sambil menunggu buka puasa. Nah, setelah itu jangan lupa adab-adab dalam buka. Yang pertama, segera buka. Yang kedua, buka itu yang pertama dengan kurma, ya kan? Bismillah, jangan lupa bismillah ya. Kemudian setelah kurma baru minum air. Kalau tidak ada kurma ya silakan langsung minum air. Kemudian mengucapkan zahabatu ma'u wabtalatil nguruku wasabatal ajru insya Allah. Seperti itu. Nah ini hadisnya ya, dan ini hadis Hasan. Kemudian setelah itu jangan lupa kalau kita dapat kiriman untuk berbuka, dapat makanan berbuka, jangan lupa berdoa untuk yang memberi makan. Setelah itu minum dengan 3 nafas. Minum dengan 3 nafas itu kita minum, sebelum minum bismillah minum. Kemudian jangan langsung dihabiskan. 1 gelas itu dibagi menjadi 3 kali minum, ya kan? Bismillah, kemudian minum. Sudah, alhamdulillah. Bismillah lagi, minum lagi, alhamdulillah lagi, bismillah lagi, minum lagi, alhamdulillah. Nah, itu sampai habis itu ya, jangan langsung 1 gelas langsung glek habis, nggak boleh seperti itu ya. Adabnya seperti ini. Kemudian berdoa sesudah makan jangan lupa ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, ini doa yang sahih ya kan? Hadis ini hasan. Nah, ini artinya. Nah, kemudian minimal lah kalau misalkan belum hafal doanya, minimal mengucapkan alhamdulillah gitu ya. Nah, setelah itu bisa tadi mau sholat maghrib ya kan, sholat maghrib jamaah bagi laki-laki, yang perempuan boleh di rumah. Jangan lupa sholat sunnahnya tadi, rawatibnya dikerjakan juga ya kan. Sebelum maghrib boleh, sesudah maghrib juga boleh. Ini kemudian jangan lupa untuk zikir petang, tadi sudah zikir pagi, jangan lupa untuk zikir petang ya kan. Bedanya ini ada a'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Zikir pagi petang itu seperti kita pakai baju besi
ya kan? Jadi kita dijaga sama Allah selama pagi dan petang. Sehari 24 jam itu kita dijaga dari Allah dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Makanya jangan sampai meninggalkan zikir pagi dan petang. Nah, setelah sholat barulah kita berbuka, ya kan? Kemudian berbuka jangan lupa bersyukur kita dapat makan, ya kan? Setelah berbuka kalau misalkan masih ada waktu boleh siap-siap buat sholat isya, boleh juga baca Al-Quran. Kemudian aktivitas pada waktu isya yang jelas isya ya, sholat isya, rawatibnya jangan lupa. Kemudian tarawih, memakai wewangian bagi pria dan berjalan ke masjid. Yang pakai wewangian itu pria, bukan wanita. Kalau pria itu disunahkan, kalau wanita itu tidak dibolehkan atau dimakruhkan. Kalaupun pakai nggak boleh sampai kecium wanginya, ya kan? Jangan sampai tercium wanginya karena diibaratkan seperti seorang pelacur, ya kan? Nah, maka dari itu untuk para wanita hati-hati wewangian itu jangan sampai tercium oleh orang lain apalagi oleh laki-laki, ya. Kemudian jangan lupa menjawab adzannya dari muadzin 5 amalan seperti poin sebelumnya tadi, sholat isya, sholat tarawih, sholat ba'diyah, ya kan, semuanya dilakukan mengikuti imam sampai selesai, ya kan. Nah, kalau wanita boleh di rumah, boleh di masjid. Kemudian membaca doa setelah sholat witir. Ini ya, Subhanal Malikil Kudus. Nah, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus. Asrobil malaikati waruh. Nah, nih jangan lupa membaca doa setelah sholat witir. Kemudian bisa tadarus atau membaca Quran. Setelah itu jangan lupa segera tidur ya, dan adab tidur jangan lupa wudhu, kemudian doa bismika Allahumma amutu wa ahya, kemudian mengumpulkan telapak tangannya seperti berdoa, membaca ayat kursi, al-ikhlas, al-falak, an-nas, mengusap ke badan, seluruh badan dan diulangi 3 kali, kemudian berbaringlah pada sisi kanan badanmu, ya kan. Nah, setelah itu bisa membaca doa. Nah, ini ya doanya. Kalau sebelum itu bismika Allahumma amutu wa ahya, kalau setelah tidur atau bangun tidur itu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah, jadi apa sih ilmu baru yang baru kalian dapatkan barangkali? Oh, ternyata begini ya. Nah, bisa ditulis di kolom komentar ya. Jadi, aku baru tahu kalau seperti ini apa ilmu baru yang kalian dapatkan hari ini. Oke. Nah, bye-bye.